Gitu. Oke. Ya, ini ada si Mona Lisa ini taping. Orang Kristen yang mualaf karena tak paham Alkitab sama dengan kalian yang menyangkal ketuhanan Yesus. Hei, matamu picek tau kau. Orang Kristen itu, biar paham kau dulu ya. Orang Kristen itu kenapa dia mualaf tau kau? Karena dia menguasai Alkitab. Nggak sama kayak kau. Tau kau ya, kau cuma mendengar doktrin, makanya kau baca dulu Bible itu. Kau baca Bible, kau baca dulu, buka di situ kan. Nah, kau buka di situ, baru kau tengok di situ, gitu loh. Jadi asal kau tahu orang Kristen yang mualaf itu karena apa? Karena dia berpikir, dia membaca Alkitabnya, tahu kau, bukan hanya datang di gereja. Ke detik ini gini, dia bilang tentang surah An-Nisa ayat 135 yang dipasang di dinding Harvard University. Coba, Universitas Harvard yang terkemuka di Amerika, nggak mungkin dia memuat berita hoak. Dia ternyata mengutip ayat Al-Quran yang menjadi sebagai nilai kebaikan itu bisa diterima universal. Kebenarannya diterima, dikutip di Universitas Harvard. Ini berita ini nasional, bahkan internasional di mana-mana tahu. Artinya benar ada ayat Al-Quran, benar ada yang membawa ajaran Al-Quran gitu. Nah, ini pembuktiannya. Kita baca itu, edit aja. Nih, saya kasih jurnal lagi nih. Ada Sebentar dulu, sebentar. Nah, baru kita ke sini. Kita buka sebentar ya, Fit ya. Nih, kita buka nih, oke? Ensiklopedia Dunia. Kita buka. Kita buka nih. Ini baru kita asik. Sebentar, nanti kau gantian ya. Nih, saya bilang, dewa yang mati dan bangkit kembali. Eng kita bahas. Nih ya, kita bahas nih. Kelompok dewa yang mati dan bangkit kembali juga dikenal sebagai dewa yang mati lalu bangkit atau dewa yang bangkit adalah konsepsi untuk mengklasifikasikan sejumlah tuhan atau dewa dalam mitologi atau agama bumi. Jadi kalau ada punya keyakinan Tuhannya itu telah turun ke bumi, mati dan bangkit itu konsep ajaran bumi, bukan ajaran langit, alias bukan ajaran para nabi. Ini menurut ensiklopedia dunia ya. Agama bumi yang mengalami pertama apa? Kelahiran, mati dengan menderita. Kok ada yang mirip sih? Tapi enggak lah, enggak mirip. Mirip ya. Beda Ustaz, Beda ini. Nih ya. Saya ulang lagi coba. Saya lupa barusan bacanya sebentar ya. Sejumlah saya lupa bentar. Untuk mengklasifikasikan sejumlah Tuhan. Nah, karena banyak yang di Tuhan-Tuhan atau dewa-dewaan ya banyak ya. Dalam mitologi atau agama bumi, bukan agama langit, bukan pewahyuan, yang mengalami satu kematian, kelahiran, mati dengan menderita, muncul sebuah gerhana atau peristiwa serupa dalam kematiannya, melintasi alam maut, alam gaib maksudnya, setelah kematian dan setelah itu terlahir kembali atau bangkit kembali dalam sensasi simbolik atau literal. Aku lupa lagi bacanya gimana sih barusan. Sebentar saya ulang dulu ya. Mana nih? Dewa yang bangkit adalah konsepsi untuk mengklasifikasikan sejumlah dewa dalam mitologi atau agama bumi, bukan agama langit, bukan pewahyuan, yang mengalami satu kelahiran. Kalau ada yang lahir dituhanin, nah ini agama bumi ya. Terus mati, nah, habis lahir, tumbuh, dewasa, mati, metong. Terus matinya dengan cara apa? Dengan menderita. Ada nggak ya yang mati dengan menderita? Nanti kita bahas lah. Terus munculnya sebuah gerhana peristiwa serupa dalam kematiannya. Ada lagi. Kenapa sih banyak yang cocok dengan agama si Anu? Melintasi alam maut, nah gitu. Nah, Tuhan atau dewa laki-laki figur ini ada, ini namanya ada dewa Osiris, Adonis, Tammuz, Zalmoxis, Venus, Balder, Odin. Ini nama dewa-dewanya. Banyak ternyata. Ada yang mirip nggak sih dengan dewa-dewa ini? Banyak Ada banget. sih, Banyak banget. Aduh, banyak banget. Banyak Ada banget yang mirip. kata nih daftar. Daftarnya ada. Daftar dewa-dewa yang hidup dan mati kembali itu banyak ternyata. Nih, mitologi aborigin ada namanya, mitologi
Akkadia, Tamus, mitologi Arab, mitologi Aztec, mitologi Kanaan, mitologi Seljuk. Aduh, banyak kali, coy. Oh, ini banyak kali ya. Banyak kali ya, banyak kali. Kita ketemu gimana nih? Kita coba ketemu ya. Ada lagi nggak nama-nama? Loh, kok ada nama ini? Loh, Oh, itu nama ini siapa itu? Dewa Dari Bungsu Nazaret. ini yang Zombie. terbaru. Dari Nazaret siapa itu? Ada dewa yang Nih, bungsu yang jangan- terbaru ini. Barang siapa? Paling bungsu, kawan. Astagfirullahaladzim. Barang siapa menyentuh? Ini kan tadi dewa-dewa yang udah dari zaman-zaman agama terdahulu, ada yang paling bungsu ternyata. Astagfirullahaladzim. Aduh, ini ensiklopedia dunia loh ya, bukan. Kok tiba-tiba ada nama ini? Yesus dari Nazaret adalah seorang tukang kayu, pengkhotbah, guru, rabi, penyembah, pembuat mujizat dan tokoh Yahudi berasal dari kota dari Israel. Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, anak Tuhan, dan berinkarnasi dengan manusia, Tuhan, Mesias. Oh, ini ada yang bungsu ternyata dewanya di sini ya. Yesus mati di salib. Oh, kok kayak mirip yang tadi di atas ini? Walaupun ada beberapa tokoh mendukung teori mitos Yesus. Itu mau lagi. Ternyata kisah Yesus dikategorikan tokoh-tokoh mitos dewa-dewa yang telah lalu. Ini ya, ini saya baca ya. Walaupun demikian, beberapa tokoh yang bikin itu buat beberapa tokoh yang mendukung teori mitos Yesus, mitos ternyata ya juga memasukkan itu Yesus dari ke dalam Profesor daftar Studi Yahudi dewa. nih ya. Bentar. Ini kok demen banget juga baca. Udah. Ini ya pelan-pelan ya. Walaupun Pakai demikian, timer dong Pak. walaupun sebentar saya lagi baca ya. Kamu jangan kesurupan roh suci dulu. Walaupun demikian, beberapa tokoh ya yang mendukung teori mitos Yesus juga memasukkan Yesus ke dalam daftar apa nih? Dewa yang hidup, mati dan terlahir kembali ini. Siapa namanya? Ada Robert Price nih misalnya, berpendapat bahwa Yesus hanyalah sekedar tokoh mitos dan bukan tokoh sejarah, dengan alasan nih, ada alasannya nih, tiadanya referensi yang masih ada mengenai Yesus pada masa hidupnya, kurangnya referensi non-Kristen yang mengenai pada abad pertama, hubungannya antara tokoh Yesus dan dewa-dewa Yunani, Mesir atau lainnya, terutama mengenai dewa yang wafat bangkit kembali. Aduh, ternyata dewa si bungsu ini dianggap mitos juga. Tadi kan kita baca nih banyak kan tokoh-tokohnya tuh dari atas nih. Ada di mitologi dari mana-mana. Sini teladan Iya kan? selingkuh No, dengan dari sini juga. semua ada. Kirain saya pikir Yesus itu nggak masuk kategori kirain. Saya itu udah seneng, udah deg-degan maksudnya. Aduh, saya baca data nggak ada. Ternyata ada yang bungsu dewanya. Kata di sini dikatakan bahwa Yesus ini dimasukkan kategori dewa, mana ya ini ya, juga memasukkan Yesus ke dalam daftar dewa yang hidup, mati dan terlahir kembali ini. Misalnya ini pendapatnya, ini namanya nih Robert Price ya, berpendapat bahwa Yesus hanyalah sekedar tokoh mitos. Nih alasan dikatakan mitos karena tidak ada pembuktian. Nah ini ensiklopedia dunia. Ayo. Ternyata Opik itu menuhankan dewanya paling bungsu. Nah, saya dapat penelitiannya kayak gitu nih. Saya kasih langsung ya dari penelitian akademisi 10 kampus top ya Pak. Nih dari ini nih, saya levelnya tuh ya udah pasti dari akademisi Pak. Outfit ganti kemana aku sama outfit? Kan juga dia tuh. Ya. Yes, Jawas Jesus sekali. Sampai kapan lo aku menyembah zombie? Yang penting bukan nyembah nabi fiktif, Pak. Apalagi nabinya suka selingkuh sama pembantu. Ups. Waduh, mulai mainnya ini. Ini saya tunjuk. Mulai ini. Nah, gitu aja dah. Udah kayak gitu aja benar. Nah Daripada gitulah kita kalau bulan Kristen itu kan puasa. kayak gitu, Ustadz. Kalau misalkan mentok, ya gitu. Kalau bukan menghujat, kabur.
Itu Kristen. Gini ya, kalau aku bilang itu zombie itu memang buktinya dia zombie loh gitu loh. Dia mati hidup lagi, ya zombie lah itu disembah orang. Itu emang fakta gitu. Fakta itu. Itu bukan karangan ya gitu loh. Dan saya pun tadi saya pikir saya menampilin data itu cuman ngomongin tentang dewa Yunani. Cuman yang kisahnya itu sudah lama, sudah ada tentang bahwa dewa itu terlahir, tumbuh, lalu dia mati dengan menderita, lalu dia bangkit. Itu kan kisah dewa-dewa Yunani ya. Kita belum ke ayat-ayat, ke pemahaman orang Yunani belum nyampe ke sana. Nah, saya pikir tuh nggak ada membahas Yesus di sini. Ternyata kan setelah diklasifikasikan ada tuh daftar dewa-dewanya itu ada. Oh, Yesus nggak termasuk, ya udahlah. Nggak. Begitu saya scroll lagi ke bawah, loh kok ada ternyata. Ya memang sih paling bungsu Yesus ini yang konsep dewanya. Sebelumnya kan ratusan tahun, ribuan tahun ke belakang itu ada. Itu aja sih. Memang iya memang begitu gitu loh. Jadi kalau aku bilang dia zombie, ya itu memang wajar gitu. Memang dia zombie. Bayangkan orang yang sudah mati hidup lagi, ya kan? Setelah dia dipenggali itu diginikan digantung dia itu hidup lagi, dibangkitkan dia kan hidup lagi. Itu yang kalian sembah. Apa nama itu kalau bukan zombie? Jadi aku tanya kawan-kawan dulu kan, orang yang sudah mati dia hidup lagi apa namanya? Mayat hidup kan? Ya mungkin gini deh Yoga, jangan diulang-ulang terus, kasihan perih deh mereka itu. Ya itu kan di Matius 27 dari 51 sampai 53. Yesus bangkit dari kubur dan orang-orang yang lain pun ikut bangkit dari kubur. Orang-orang itu bangkit dari kubur, itu ayatnya gitu. Gitu. Setelah mereka bangkit, mereka jalan. Bangkit dari kubur lalu jalan ke kota kudus gitu. Mereka pada jalan. Dan itu disaksikan banyak orang menurut ayatnya. Tapi sulit untuk dibuktikan fakta kebenarannya. Nggak ada data sejarah yang membuktikan itu. Jadinya kembali lagi, ini jadi disebut apa ya kalau nggak ada fakta? Jadi gitulah kawan-kawan gitu kan. Kenapa orang Kristen itu banyak dia mualaf itu, yaitu untuk membedakan Tuhan saja itu butuh keraguan-raguan gitu loh. Kita tidak bisa mencerna itu mana yang Tuhan sesungguhnya gitu loh. Yang si ini bilang Bapa yang berkuasa, ada yang bilang Roh Kudus yang berkuasa, ada yang bilang Yesus berkuasa. Jadi di situ orang itu baling-baling itu pemikirannya gitu loh. Di situ yang bikin kita itu bahkan itu sampai pecah kepala ini mikir gitu loh. Mana Tuhan ini? Mana Tuhan? Yang mana Tuhan? Yang mana Tuhan ini gitu loh. Nah itu yang si ini bilang oh Bapa, yang si ini bilang Yesus, yang ini bilang Roh Kudus, yang ini. Jadi pertikaiannya di situ gitu loh. Nah makanya orang itu banyak yang masuk Islam itu karena itu. Ya di Islam itu kan Tuhan itu satu. Tuhan itu tidak beranak dan diperanakan gitu loh. Iya, tadi saya nggak tega banget loh. Tiba-tiba apa ya, si bungsu dewa. Baru kali ini aku kaget juga. Ya gimana orang paling dewa bungsu. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Jadi situ kawan-kawan gitu. Jadi situ loh Pak Ustadz yang bikin bingung itu di situ gitu. Bingung, itu membingungkan itu gitu loh. Sangat bingung. Jangan gitu. Kristen sama Kristen saja banyak berselisih paham gitu loh. Yang si Advent beda lagi, yang si ini beda lagi, yang si karismatik beda lagi ajarannya. Bukan ajarannya, cara pemikirannya berbeda lagi gitu loh. Nah di situ yang bikin. Iya. Kalau kita gini ya, ya, sambil nunggu mungkin kalau ada konten yang mau naik. Makanya saya itu melihat begini kan, berdasarkan kitabnya teman-teman Kristen ya, itu kan Yesus itu 3 tahun mengajar. 3 tahun mengajar memiliki beberapa murid. Kan gitu. Dan muridnya juga ya ada yang disebutkan ediotai agramatoi gitu kan. Artinya bukan murid yang langsung dari TK jenjangnya pelajarnya tinggi, tapi ya artinya pokoknya 3 tahun mengajar memiliki murid yang kalau dilihat juga muridnya itu
masih perlu didikan yang keras gitu untuk mengikuti sebagai Yesus. Dan selama 3 tahun tentu belum cukup. Tapi kalau konsep ketuhanan sebenarnya Yesus itu sudah berdamai dengan orang-orang Yahudi. Maksud berdamai itu mereka tidak berdebat lah ya bahwa Tuhan itu esa. Nah, yang 3 tahun pengajaran Yesus ini, ya kan, bagaimana ketika di abad kedua, ketiga, keempat dibuat rumusan oleh bapak-bapak gereja untuk mengklasifikasikan Yesus posisinya berada di mana berdasarkan dari singkatnya pengajaran Yesus, makanya terjadilah banyak pandangan, perbedaan. Ada yang mengatakan bahwa Yesus itu ya Tuhan itu sendiri, ada menjadi tiga pribadi. Bahkan kan pertama itu pernah dipasang juga ibunya juga bagian dari Trinitas. Dan terakhir itu Roh Kudus baru digabungkan di abad keempat. Ya karena apa? Karena pengajaran Yesus yang singkat. Sebenarnya makanya, tapi kalau ajaran Yesusnya kembali disadarkan ke ajaran Yahudi, maka mestinya di abad kedua, ketiga, keempat itu tidak pusing untuk membuat sebuah rumusan karena sudah jelas. Ajaran para nabinya sudah jelas. Itulah karena dibuat konsep pandangan baru mengikuti bangsa waktu itu, ya di luar dari Yahudi, ya terjadilah banyak pandangan denominasi dan juga sekte dan pemahaman tentang siapa itu Yesus. Baru 3 tahun loh ya, karena baru 3 tahun. Tapi ya kalau Rasulullah mengajar 23 tahun, bayangkan sekelas profesor, doktor itu udah lulus berarti kan. Maka ketika menjelaskan tentang Tuhan dan siapa Nabi kami itu sudah tuntas gitu loh. Makanya tidak ada sehebat-hebatnya orang imannya mengajarkan Rasulullah, tentang Rasulullah, mengenal Rasulullah, kehebatan Rasulullah, tidak ada yang sampai menuhankan Rasulullah. Kalau bahas tentang masalah mukjizat yang dilakukan oleh Rasulullah, bahkan dalam sebuah referensi itu yang dilakukan oleh para nabi sebelumnya mukjizat ya, itu Rasulullah itu banyak gitu melakukan yang berkaitan dengan sebuah keajaiban. Coba bagaimana ya supranatural lah kalau bahasa orang sekarang kan, pokoknya semualah mujizat-mujizat, dari tangannya keluar air, terus bisa memberi makan sampai 1.000 orang, terus juga banyak ya yang bahkan bisa berkomunikasi dengan benda-benda mati secara kasat mata, kerikil, dengan kayu kekayuan dan sebagainya. Bagaimana khutbah Rasulullah yang terakhir, bukan yang terakhir, ini kisahnya bahwa tempat yang biasa menjadi mimbar Rasulullah, kayunya itu mau diganti, dan si kayu itu menangis didengar oleh Rasulullah dan para sahabat karena dia tidak mau tidak dipakai lagi alasnya Rasulullah gitu. Nah, mujizat-mujizat begini, belum lagi Rasulullah, mohon maaf ya, banyak menyembuhkan sahabat yang kena cedera matanya sampai hampir lepas ketika dalam perang Uhud, peristiwa peperangan dan sebagainya. Itu banyak. Tapi di Islam itu tidak terus-menerus mengeluh-elukan peristiwa seperti itu. Dan itu memang para utusan Tuhan itu begitu. Tapi ketika di Islam itu justru memandang mukjizatnya itu yang relevan sampai akhir zaman. Bagaimana ketika dibaca kitab sucinya, kok seperti baru turun kemarin gitu. Kok kebenarannya seperti baru ditemukan kemarin, padahal itu sudah 1.400 tahun lalu gitu. Oke. Ya. Ini ada si Mona Lisa ini taping. Orang Kristen yang mualaf karena tak paham Alkitab sama dengan kalian yang menyangkal ketuhanan Yesus. Hei, matamu picek tau kau. Orang Kristen itu, biar paham kau dulu ya. Orang Kristen itu kenapa dia mualaf tau kau? Karena dia menguasai Alkitab. Nggak sama kayak kau. Tau kau ya, kau cuma mendengar doktrin, makanya kau baca dulu Bible itu. Kau baca Bible, kau baca dulu, kau buka di situ kan. Nah, kau buka di situ, baru kau tengok di situ, gitu loh. Jadi asal kau tahu orang Kristen yang mualaf itu karena apa? Karena dia berpikir, dia membaca Alkitabnya, tahu kau? Bukan hanya datang di gereja, bukan hanya nyanyi kau di gereja yang kau ikuti. Kau baca Alkitab Bibelmu itu, biar jelas kau. Longor kau. Justru kau yang bodoh hanya mendengar doktrin kau. Biar kau paham dulu. Iya kan gitu loh. Baru tahu kau.
Iya, justru orang yang pintar itu loh Pak Ustadz. Justru dia pintar gitu loh, karena dia belajar Bibelnya, dia mengerti Bibel itu, isi Bibel itu, Bukan. makanya dia mualaf gitu. Asik. Ini ada Bunda Firly di bawah, ada anaknya loh cantik. Mau kau? Mau kau? Ah, 30 gitu loh, kan dia bodoh, makanya kau monalis dan kau dengan doktrin berpuluhan kau nanti habis uang, mending kau tabung uangmu dapat untuk anakmu nanti, untuk suamimu beli berokoknya, kasihan lu pada ngutang kau di warung gitu kan. Nah, jadi kayak gitu, jangan kau sembarang ngomong orang yang Kristen yang mualaf itu orang yang tidak membaca Alkitab. Justru dia membaca Alkitabnya, makanya dia mualaf, bodoh, longor kau. Ya udah Bunda Firly, nanti anaknya yang cantik itu kenalkan ya. Nanti Bunda Firly naik komal biar ditunjukkan anaknya. Asik. Siapa Bunda Firly? Tadi itu di bawah yang typing sebut namaku. Firly Cios. Yang ini yang suka lempar-lempar paus sama kau. Masa lupa kau? Oh, tunggu. Kasihan kali. Tunggu dulu, siapa ini? Kasihan kali si Yoga ini. Kau kasihan sama dirimu dulu, toh kau. Kalau aku sudah dijamin hidupku, kau gimana hidupmu? Toh kau, kasihan dulu sama dirimu. Kau kasihan sama dirimu, hantu yang kusembah, toh kau. Kau kasihan pula sama diriku. Nanti kau tapping lagi mati, kau ketempat mulut busuk, kau bilang kan. Habis aku sumpah orang ini. Yang matilah, yang inilah. Sampai sekarang gak mati-matinya aku. Hidup terus aku kok. Kenapa Yoga yang ngamuk, aku yang ketawa ya? Mestinya aku ikut marah juga. Bukan begitu loh Pak Ustadz. Orang ini memang jahat sama aku. Bukan. Ngamuknya itu mengundang tawa, bukan. Yang dibilang lah matilah kau cepat. Itu lagi siapa tuh si Greta apa namanya itu? Marsuntil. Si Marsuntil itu kurang ajar mulutnya itu. Matilah kau cepat. Kenapa nggak mati kau? Oh busuk. Tabrak sama busuk kau. Semoga Tuhan Yesus menjemput nyawamu katanya. Dibilang pula ada lagi yang bilang kau mual kau kena Feve Syrifa katanya. Kurang ajar itu. Kayak gitu loh. Gimana nggak sakit hatiku? Tapi nggak mati-mati sekarang gitu loh. Itu loh Bunda Firly itu loh Yoga, itu yang kasih lope-lope tadi kau itu. Oh itu Cantik Bunda loh Firly. Iya cantik loh anaknya, serius. Suruh naik Bunda Firly, coba suruh naik. Naiklah Bunda, naik dulu Bunda. Ada Pak Ustadz kami di sini, ada Bang Fandi, ada si Yoga tentunya kan. Sabar Yoga, jadi muslim harus sabar. Bukan begitu. Kalau setan kita harus jadi setan juga kita gitu loh. Nggak bisa kita lembut-lembut itu. Nggak ada istilah kami orang Batak itu takut-takut tau kau. Ku makan, ku cincang dagingmu, ku makan kau darahmu. Nah, kau. Kau nggak tahu kan istilah orang Batak itu makan darah manusia dulu tau kau. Udah. Ngeri udah. Udah. Ya. Ya Allah. Ya gitu Oten ya. Monggo kalau masih masih lama nggak ini live-nya? Yang mau diskusi baik-baik silakan naik, kita ngobrol baik-baik gitu. Kita diskusi aja lah. Gini ya. Pada dasarnya kami berdiskusi atau kita berdiskusi ini satu itu kan menunjukkan bahwa kita ini orang yang berbeda keyakinan yang bisa berjalan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Islam kembali kepada ajaran Islamnya, Kristen kembali kepada ajaran Kristennya pada posisi masing-masing. Nah, ayo kita tunjukkan, Kristen tunjukkan Kristen sejatinya, Muslim tunjukkan Islam sejatinya gitu. Dan kita tujuannya itu mencerdaskan anak bangsa. Artinya apa yang kita bahas
menjadi edukasi, menambah pengetahuan, menambah wawasan orang-orang yang menyimak. Itu dong. Barangkali nanti kalau ada dari Kristen yang lagi perlu tahu ajaran tentang keyakinannya dipaparkan oleh pendeta berdasarkan fakta dan datanya, menambah pengetahuan. Tapi jangan sampai ketika diskusi yang hadir justru apa data, apa kata gitu kan. Kata diucap tidak sesuai dengan data. Nah, itu namanya ngibulin. Nah, makin ketahuan juga siapa yang berusaha untuk mengedukasi dan siapa yang berusaha untuk mengelabui. Gitu dong. Gitu, ayo kalau mau diskusi. Dan juga teman-teman, kalau memang benar Yesus itu Tuhan, kami debaters muslimin sudah banyak yang murtad, banyak yang pindah agama dari Islam ke Kristen. Tapi buktinya sampai sekarang malah para debaters Kristen yang masuk ke Islam. Itu benar. Kenapa kok ada topik-topik kayak gitu ya? Ada asa di kepala. Gini. kita logikanya gini ya. Orang Kristen, kalau kamu membuktikan Yesus Tuhan, mempercayakan bahwa dia itu Tuhan, coba itu Kristenkan dulu tuh tanah kelahiran Yesus, yang Yesus berada di sana. Orang tanah kelahirannya aja menolak Yesus sebagai Tuhan. Ini logikanya ini sebenarnya gimana ya? Kita pakai akal sehat deh. Ada Tuhan turun ke bumi. Kok orang malah berusaha untuk membunuhnya, membantahnya? Oh, sama. Pakai topi-topi sekarang Ustadz ya. Lucu kali teman. Iya kan, kita sebelum ke dalil ya, plok ada Tuhan turun ke bumi gitu kan. Sekarang gini loh, jangankan Tuhan loh, kalau ada presiden turun ke sebuah daerah, ke sebuah wilayah, itu ramai dielulukan presiden itu kan gitu. Nah ini Tuhan loh, pemilik alam semesta, datang keliling di tanah Israel. Mana siapa yang percaya dia Tuhan? Gak ada gitu loh, selama dia hidupnya. Nah, Mestinya kan Ustadz, mestinya kan wow begitu kan? Karena ini kan Tuhan. Ada tipping lucu loh. Apa. Kak Karel ini. Rasmi lagi on cam buka komal bener petak loh kata. ya itu ya maksudnya yang kita bahas itu kenapa pertama di Islam itu sebelum kita pakai dalil di dalam Islam, kedua secara akal sehat pun apalagi di zaman sekarang ini sulitlah untuk diterima kalau Yesus itu Tuhan. Itu secara pendekatan akal sehat. Kalau pendekatan dalil kita sebagai muslim, yang muslim dari lahir terus kita belajar, ada kitab suci yang menjelaskan, hey, kalian justru yang menuhankan itu kalian yang salah, yang berlebihan. Memposisikan anak orang itu kalian terlalu berlebihan. Mengkultuskan, mentang-mentang dia itu bisa melakukan keajaiban, mukjizat, kau tuhankan, padahal dia itu sebagai pelaku yang memang hakikatnya Tuhan melalui dia, sebagaimana para nabi yang lain. Nah, jadi akal sehat pun sulit untuk menerima, ditambah lagi kami diperkuat dengan dalil yang ada di dalam kitab suci kami. Dan dalil yang ada di dalam kitab suci kami, penjelas memang bukan Tuhan gitu loh. Itu makanya beda dengan yang sudah akut tidak mau menerima kebenaran, yang membuka diri menerima kebenaran. Contoh kayak yoga. Loh, ketika kita bahas, kita diskusi, ya juga ya, emang nggak mungkin lah anak orang dituhanin, manusia kok dituhanin kan gitu. Ya gitu sih.